Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 11, demikianlah dikatakan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan dengan ragam karunia. Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Apapun ceritanya. Karena tidak ada manusia yang langsung persis sama. Tetapi kehidupan manusia itu memang dikodratkan memiliki karunia-karunia yang berbeda. Namun apa yang mau kita tampilkan dengan karunia itu? Agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan, kita tidak jatuh ke dalam pengandalan akan kehidupan atau kekuatan kita, maka kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah. Dan semuanya harus kembali kepada Allah. Yang ada di dalam kehidupan kita adalah milik Allah. Karena itu, hidup di dalam Kristus memiliki ciri yang akan kita nikmati sebagai orang percaya, yaitu mendapatkan bagian yang dijanjikan. Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tetapi Allah menjanjikan Dia akan selalu menyertai kita. Bagian yang dijanjikan oleh Allah adalah penyertaan kasih setia-Nya. Karena apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, baik suka dan duka, Tuhan adalah Allah yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bagian yang akan kita terima jika kita mau hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah. Maksud Allah belum tentu itu maksud kita. Maksud Allah belum tentu itu maksud daripada dunia. Dan inilah yang paling sulit untuk kita bedakan. Kita selalu menganggap apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita, apa yang menjadi keinginan kita itu adalah sudah menjadi maksud Allah. Mari kita kembali belajar untuk menjalani kehidupan kita, mencari apa yang sebenarnya maksud Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak akan pernah hidup di dalam kekecewaan ketika kita meletakkan hidup kita, menyerahkan, menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Allah akan menyatakan itu. Sehingga setiap orang yang mempercayakan hidupnya, menerima bagian sesuai dengan maksud Allah. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu maksud Allah adalah untuk damai sejahtera bagi setiap umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia akan melakukan pekerjaannya menurut keputusan kehendak Allah. Jadi dia bekerja bukan untuk meraih
pujian dari orang lain. Dia bekerja bukan karena orang mau menyukainya. Dia bekerja karena dia mau mengejar imbalan yang akan dia terima. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka ketika kita bekerja, kita akan selalu giat, kita akan selalu bertanggung jawab, karena apa yang kita sedang kerjakan itu adalah menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Jadi orang yang hidup menurut kehendak Allah, maka bekerja pun dia akan meminta tuntunan Allah. Bukan mengandalkan pikirannya, bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan keputusan dari kehendak Allah. Apa yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita di setiap pekerjaan kita. Karena itu kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah ketika kita memang benar-benar hidup di dalam Kristus itu sendiri. Karena itu hiduplah dalam Kristus, supaya kita dapat melihat apa yang mau kita peroleh ketika kita hidup dalam Kristus itu. Selamat hidup dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia hidup di dalam kasih setia-Mu. Agar kami mampu Tuhan untuk menghadapi segala perjalanan dan proses kehidupan. Ya Tuhan, ajari kami agar kami dapat menerima bagian yang Engkau janjikan, bagian yang sesuai dengan maksud-Mu, dan kami mau bekerja menurut keputusan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami, ketika kami di akhir pekan untuk menjalani kehidupan kami, biarlah kasih setia-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati orang yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, tetap setia pakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.